Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru IPA SMB Negeri 8 Salatiga. Kepada muridku dimanapun kalian saat ini berada, mari kita belajar lagi ya. Biarpun masih PJJ ya, kita tetap semangat ya. Siswaku kelas 9G dan 9H, mari kita ikuti pembelajaran mengenai listrik statis ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelumnya tapi kami mohon sekali ya, yang belum subscribe channel saya ya, Umi Fitri Espansa, mohon like, comment, subscribe dan bunyikan notifikasinya ya, lonceng notifikasinya agar video-video terbaru pembelajaran kalian akan mendapatkan hal yang paling pertama kali diberitahu ya. Langsung saja mari kita mulai ya, pembahasan mengenai konsep listrik statis ya. Ini adalah materi dahulu ya. Materi ini kami ambil dari buku siswa kelas 9 terbitan Kemdikbud ya, revisi tahun 2018 untuk kurikulum 2013 ya. Mari langsung saja ya, kita mulai. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah muatan listrik ya. Seperti yang pernah kita pelajari dulu di SD ya, benda itu ternyata mengandung muatan listrik ya. Sebelumnya kita pelajari dulu di dalam muatan listrik itu ada apa saja. Nah, ternyata muatan listrik kan tersusun atas atom-atom ya. Atom ya, atom di sini tersusun atas partikel subatom, yaitu yang pertama adalah proton ya. Proton bermuatan positif. Nah ini ya, proton ada tanda positifnya yang berwarna kuning. Kemudian neutron tidak bermuatan itu alias netral nih ya, warna oranye, ini netral tidak ada tandanya. Dan elektron itu bermuatan negatif. Nah ini yang diberi warna putih kecil-kecil ya, ini adalah elektron ya. Neutron dan proton membentuk inti atom. Nah ini di tengah-tengah ini kan neutron netral, proton positif membentuk yang namanya inti atom ya. Sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Nah ini elektron bergerak nih mengelilingi inti seperti ini ya. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda ya. Muatan listrik yang berperan di sini adalah elektron ya. Mari kita bahas selanjutnya. Nah, elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Tadi sudah saya jelaskan ya. Benda yang kelebihan elektron disebut bermuatan negatif ya. Jadi minnya itu terlalu banyak sehingga dia disebut benda bermuatan negatif. Benda yang kekurangan elektron disebut bermuatan positif ya. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif akan tarik menarik. Positif negatif, tarik menarik ya. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, benda tersebut akan tolak menolak, positif positif. Nah, akan menolak. Sebaliknya, negatif dengan negatif juga akan tolak menolak ya. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis ya. Yang akan kita pelajari adalah listrik statis. Kita lanjutkan ya. Jumlah elektron dan proton pada atom sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral ya. Kalau jumlah elektron dan protonnya itu sama, itu benda disebut netral atau tidak bermuatan ya. Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan cara menggosoknya ya.
Sisir atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron ya. Elektron dari rambut berpindah ke sisir atau penggaris plastik. Jadi kalau sisir disisirkan nanti dikaitkan dengan kertas, kertasnya akan ikut tertarik ya. Dan itu merupakan bermuatan negatif. Kaca yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan positif karena kaca mengalami kekurangan elektron ya. Elektron dari kaca berpindah ke rambut yang kering seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kita masuk ke hukum Coulomb ya. Muatan listrik dapat saling menarik atau saling menolak. Bagaimana hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antar kedua benda? Nah, ilmuwan Perancis yang bernama Charles Augustin Coulomb ya, dia menyelidiki hubungan gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat neraca puntir Coulomb ya, seperti pada gambar. Nah, ini alatnya ya. Nah, apa kesimpulan dari Coulomb ya? Kesimpulan Coulomb terhadap interaksi dua benda yang bermuatan sebagai berikut. Yang pertama, semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Yang kedua, semakin kecil muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Atau bisa di ini ya, percobaan Coulomb itu seperti ini, tolak menolak positif positif, tarik menarik positif negatif. Nah, ini Q1 Q2 ya, gaya Coulomb pada muatan listrik ya. Positif itu keluar, negatif itu ke dalam ya. Itu kalau garis gaya. Ini beda lagi ya. Langsung aja kita lanjutkan. Secara matematis, rumusan gaya Coulomb ya dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, gaya Coulomb sama dengan K. K di sini adalah konstanta dan ini udah ketetapan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 ya, Newton meter persegi per Coulomb per ya, Coulomb persegi ya. Ini pokoknya rumusnya, atau kalau lebih singkat dulu kalau saya mengajarkan adalah K/Q per R ya. K/Q, Q1 Q2 per R ya. R-nya adalah jarak dalam meter. Q1 besar muatan listrik benda pertama ya, Q1 benda pertama. Q2 besar muatan listrik benda kedua. Semuanya satuannya adalah Coulomb. Contoh soal, nah ini ya. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm, R-nya 2 ya. Hitung berapakah gaya Coulomb yang dialami kedua muatan jika Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Besarnya K adalah 9 kali 10 Newton meter persegi per Coulomb persegi ya. Diketahui Q1 udah diberitahu tadi ya, 1,6. Q2 berarti karena ini kedua adalah 2Q, 2 kali Q1, 2 kali 1,6 makanya 3,2. Jaraknya adalah 2 cm, jadikan meter 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya gaya Coulomb, langsung masukkan ke rumus. Gaya Coulomb K Q1 Q2 per R kuadrat. F sama dengan konstantanya diketahui 9 kali 10 pangkat 9 ya. Hanya dimasukkan, kemudian Q1 nya juga diketahui 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Q2 nya juga diketahui ya, 3,2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. R nya juga diketahui 2 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat ya. Sehingga F sama dengan ini 11,52 kali 10 pangkat min 25 nanometer Newton meter persegi Coulomb persegi per Coulomb persegi meter persegi.
Sehingga F sama dengan 1,152 kali 10 pangkat min 24 ini ya, N ya, Newton. Jadi besar gaya kolom yang dialami muatan positif Q dan 2Q yang terpisah pada jarak 2 meter adalah 1,152 kali 10 pangkat min 24 N ya, seperti itu. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Jika besar gaya kolom antara dua muatan identik A dan B adalah 1,6 Newton, serta kedua muatan tersebut terpisah pada jarak 3 cm, berapakah muatan A dan B? Nah, diketahuinya gaya kolomnya kan 1,6 ini ya, jaraknya itu 3 cm, jadikan meter, 0,03 meter. Yang ditanya besar muatan A dan B. Muatan A dan B identik dengan QA sama dengan QB sama dengan QC. Langsung gayanya 1,6 kali konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Yang ditanyakan adalah Q2 per R nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Ini ya, dari yang berasal dari 3 cm ya. Kemudian Q2 sama dengan 1,6 ya kali 9 kali 10 pangkat min 4 per 9 kali 10 pangkat 9, karena ini persamaan matematika kan dipeng balik ya. Q sama dengan akar dari ini ya, 1,6 kali 10 pangkat min 13 sama dengan 16 kali 10 pangkat min 14 akar, sehingga Q sama dengan 4 ya, 16 kan 4, akar 16 kan 4 kali 10 pangkat min 7, karena ini min 14 ya, jadi min 7 kolom atau sama dengan 0,4 mikrokolom. Jadi besar muatan identik A dan B adalah 0,4 mikrokolom ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke medan listrik. Apa tuh medan listrik ya? Di sekitar muatan-muatan listrik ada medan listrik yang dapat mempengaruhi muatan lain yang berada pada jarak jauh darinya. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan listrik. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif. Jadi masuk itu negatif, keluar itu positif. Arah garis gaya medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Nah, inilah gambarnya ya. Lihat, positif keluar kan, negatif masuk ya. Kalau digambarkan seluruhnya adalah seperti ini, positif negatif ya. Di sini positif keluar ya, ini juga keluar. Sedangkan negatif masuk ya, seperti itu. Cara menentukan besarnya medan listrik atau E ya, sekarang kita cari ya. Ini ya, seperti rumusan kolom tadi ya. F sama dengan K ya kali QO per R kuadrat ya, Q besar ini dan QO ini. Dapat disimpulkan bahwa besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R adalah muatan Q adalah ya, ini rumusnya, langsung ke rumusnya saja. E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana E adalah medan listrik, F adalah gaya kolom dalam Newton ya, Q besar adalah besar muatan listrik dalam kolom ya. Nih, agar dapat mengetahui besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan Q1, sebuah muatan uji koi yang muatannya jauh lebih kecil diletakkan di dekat muatan tersebut dengan jarak R ya, jaraknya R ini. Langsung ke rumusnya saja. Contoh soal ya. Gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A adalah 4 kali 10 pangkat min 6 kolom dan muatan uji B adalah 4 kali 10 min 12 kolom, berapakah kuat
medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A. Langsung ya. Diketahui kan di atas sudah semua ya, gaya kolomnya adalah 4 kali 10 pangkat ini min 4, muatan A 4 kali 10 pangkat min 6, muatan B 4 kali 10 pangkat min 12. Yang ditanyakan adalah medan magnet, medan listrik atau E ya. Jawab E langsung, F sama dengan QB 4 kali 10 pangkat min 4 Newton per 4 kali 10 pangkat min 12 kolom sama dengan 10 pangkat 8 Newton per kolom. Jadi besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah sebesar 10 pangkat 8 Newton kolom ya. Contoh soal yang kedua. Medan listrik dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per kolom. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Ya, diketahui kan di atasnya sudah ya. Medan listriknya 80, jaraknya 3 cm, 0,03 meter. Ditanya besar B, langsung E sama dengan kaki per R kuadrat. 80 Newton sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi kali Q per 3 kali 10 pangkat min 2 meter persegi ya. Q sama dengan 80 Newton per kolom kali 9 kali 10 pangkat min 4 ya. Dan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom. Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12. Jadi besar muatan B adalah 8 kali 10 pangkat min 12. Ini jawabnya. Sekarang kita masuk ke beda potensial energi listrik. Nah, kalian pernah kan di musim penghujan seperti ini kalian sering mendengar suara petir ya, suara petir yang menggelegar dan ditandai juga dengan adanya cahaya kilatan yang begitu membuat hati ini merinding ya kalau mendengar petir ya. Nah, apa toh sebenarnya petir itu? Orang yang pertama kali menyatakan ya, orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin. Menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik yang atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Itulah yang namanya petir. Nah, ini ya Benjamin Franklin penemu petir. Sambaran petir ini ya menakutkan sekali. Nah, besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan. Atau ya ini ya, beda potensial listrik sama dengan W-nya itu energi listrik dalam joule dan Q adalah muatan listrik dalam kolom. Contoh soal langsung saja. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 kolom? Langsung diketahuinya W-nya 60 Joule ya. Q-nya adalah 20 kolom. Langsung ya, beda potensial V sama dengan W per T, 60 Joule per 20 kolom. Langsung coret-coret 6 dibagi 2, 3 volt ya. Jadi beda potensial kutub-kutub baterai rangkaian tersebut adalah 3 volt. Contoh yang kedua. Sebuah baterai beda potensialnya 1,5 volt. Berapakah energi yang diperlukan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebanyak 40 kolom? Langsung W sama dengan V per Q ya. Bisa mencari rumus ini pakai segitiga istimewa ya. Langsung aja 1,5 kali 40 kolom 60 Joule. Jadi besar energi untuk memindahkan muatan adalah sebesar 60 Joule. Seperti itu. Dan sudah selesai. Terima kasih ya.
Demikian tadi paparan materi mengenai listrik statis. Semuanya kami ambil dari buku siswa terbitan Kemdikbud revisi tahun 2018 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 3M-nya ya. Selalu pakai masker, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun atau dioleskan hand sanitizer. Terima kasih semuanya.